وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس معاشر المسلمين الحاضرين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Seperti yang disebutkan, maka kita menyatakan ahlan wa sahlan wa marhaba kepada waliul amr dari Inya atau Bapak Wali Nagari Inya atau Bapak Wali Joro Panta maupun Wali Joro Pauh. Selanjutnya disebutkan pembina Karang Taruna Mandiri Nagari Panta Pauh. Umumnya seluruh angkuangku minyak mama dan gadang basa batuah. Seluruh angkuangku cadiak pandai sulua bendang dalam nagari. Seluruh bundok kanduang, terutama sekali pengurus dan jamaah Masjid Al-Irsyad dan seluruh jajaran Karang Taruna Mandiri Panta Pauh dari ketuanya dan seluruh staf. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, Karang Taruna Madani malah lebih dari mandiri. Sah? Penggunaan nama Madani semoga benar-benar terwujud. Masyarakat yang madani yang sekarang inilah salah satu rodanya Karang Taruna Madani Nagari Panta Pauh yang terus untuk negeri ini tidak pernah kita berhenti dari menyampaikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membuka untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Seperti itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sebagai pengantar, kalau tadi sudah kita dengarkan pengantar dari Ketua Karang Taruna Madani Nagari Panta Pauh ini, semoga apa yang diharapkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Dapat untuk kita wujudkan. Kita seluruhnya, mulai dari pemimpin yang tertinggi di nagari ini, wali nagarinya, kemudian jorongnya, minyak mamaknya, cadiak pandainya, bundok kanduangnya, dan termasuk kita di bawah atau di sawah yang tidak dapat diingkari lagi
alhamdulillah. Kalau sebatas Naam Indonesia, maka kampung kita sudah terkenal, selalu disebut pesantren Panta, pesantren Panta, pesantren Panta. Walaupun sebahagian yang belum tahu Panta memang masih menyebut pesantren Darul Hadis Bukit Tinggi atau pesantren Darul Hadis Padang, pesantren Darul Hadis Sumatera Barat. Tapi yang sekali, dua kali, tiga kali mendengarnya, maka sudah fasih pula lidahnya menyebutkan pesantren Panta. Walaupun dia belum pernah ke Panta. Panta ini bagi mereka hanyalah kerinduan bisa ke pesantrennya, ditambah dengan keelokan alamnya. Alhamdulillah. Maka kepada Ketua Karang Taruna Madani ini, apa yang beliau himbau, maka kita di bawah, kita di pesantren, kita ingin untuk ikut membantu semampunya. Apapun kegiatannya selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita bantu secara pikiran, secara tenaga, dan kalau ada di sana harta benda, maka secara harta benda kita bersama-sama dengan nagari, bersama-sama dengan jorong di dua jorong yang ada di nagari ini untuk mewujudkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan yang sudah disebutkan tadi. Itu satu kesyukuran kita. Belum lagi kesyukuran yang lain. Seperti alhamdulillah, semakin bersihnya, semakin terangnya masjid ini. Semoga orang-orang yang ikut dalam melakukan kebaikan sebatas ilmu yang diperdapatnya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga syukur kita, sudah lebih setahun kita tidak ada mengaji di masjid kita ini. Dan malam ini alhamdulillah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Maka kita bisa kembali mengadakan kajian. Alhamdulillah. Semoga memang benar-benar bukan dalam bentuk berbangga-bangga, tapi Bapak dan Ibu bacarito wawak sakete kok pai lawak ka Madinah, tindak ka Madinah, ka Mandailing datang, ke Mandailing Natal. Naam, walaupun jauh kampungnya dari Purba Baru, kalau ditanya orang Madinah, di Madinah, Dakek Purba Baru. Padahal mungkin Purba Barunya jauh, terlepas dari apa yang ada di Purba Baru tersebut. Naam. Kemudian caliaklah inya Ibrahim Musa contohnya. Inya Ibrahim Musa. Sudah tu inya Sulaiman Ar-Rasuli. Maka
Indak banyak nan tahu joinya Ibrahim Musa. Indak banyak nan tahu joinya Sulaiman Ar-Rasuli. Yang orang tahu sia inyak Parabe. Tanya kalah ka orang di mas sekolah di Parabe. Sianan mendirikan Parabe. Inyak Parabe. Sianan mau inyak Parabe. Antala. Laki namo inyak Parabe nyo. Dake atau laki namo inyak canduang nyo. Naam. Tapi awak cerita kan iko bukan berbangga-bangga. Tapi canduang misalnya atau Parabe umpamanya terkenal dengan pendidikan. Maka semoga di kampung awak tidak di sawah saja, tapi di hati. Tidak di pantai saja, tapi di bawah. Semoga masyhur awak jo ilmu. Masyhur awak jo akidah yang lurus. Masyhur awak jo ibadah yang sesuai sunnah. Masyhur awak dengan warga yang terkenal dengan warga takaful. Apa arti takaful? Tolong menolong. Nan kayu membantu nan miskin. Nan lapang menolong nan sampi. Nan sanang ibu kanan susah. Masyhur awak andaknya dengan itu. Itu di dunia. Itu di dunia. Setelah itu di setiap pengajian atau hampir di setiap pengajian awak sampaikan, semoga di akhirat awak jo berkumpul lodeiko. Tanyakanlah ke santri ko indak percaya. Mana santri yang dulu pernah ke masjid ini sebelum diperbaiki atasnya, tunjuk tangan. Tinggi lagi. Sekarang sudah diperbagus. Senang dah hati. Waktu musaji dulu alim modeiko sanang hati. Allah modeiko sanang hati. Kiro-kiro ba'a menurui awak. Kok ndak dijawe kini indak mana. Deko malam kalalo dijawe. Kondak takaja kalalo jago lalo biswa dijawe. Kok samo-samo lo dikumpulkan Allah di sarungku ba'a kiro-kiro. Ba'a kiro-kiro. Ndak ada latih di dalamnya. Indah ada panik di dalamnya. Indah ada susah. Nan ada bahagia saja. Ba'a kiro-kiro. Dulu alun saranca kono saji sana ngawang masuk. Kinilah ranca secara penerangan, secara cat baru sana tiawa. Ba'a kiro-kiro kalau beko di jannah, di syargo, bakumpul awak balik. Allahumma, hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta agar Allah berikan kepada kita kesabaran untuk taat. Tentu sekedar cerita tidak cukup. Tidak cukup. Kita ingin masuk ke dalam jannah. Tapi kita tidak beribadah. Bagaimana mungkin masuk ke dalam jannah? Kita tidak berilmu. Bagaimana mungkin masuk ke dalam jannah? Ke dalam surga tentu perlu ilmu. Nah, karena sudah lama terambil waktu untuk mukaddimah, sudah lebih 1/4 jam,
Maka dalam pembukaan ini Bapak dan Ibu yang kita hormati, angku-angku dan ete-ete, uda-uda dan uni-uni, dunsana, adik-adik, anak-anak yang hadir dalam pembukaan. Apakah ini pembukaan kita kembali ke sini, atau ini adalah acara yang dipelopori oleh Karang Taruna Madani, Nagari atau Kenagarian Pantapawur, kita kembali mengingatkan bahwasannya ibadah itulah guna Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu tidaklah akan dilakukan dengan baik kecuali dengan ilmu. Berilmu terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dia. Kita baca dulu Al-Quran. Ada di tangan Bapak dan Ibu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Ada orang yang kafir, ada orang yang musyrik. Lantas kata Allah, apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada azab akhirah dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja, sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Manusia banyak, sebahagian mukmin, yang kafir ada, yang musyrik ada. Yang mukmin ada yang beribadah di malam hari, ada yang tidak beribadah. Yang muslim ada yang menjalankan rukun Islam, tapi ada yang lalai terhadap sebahagian rukun Islam. Yang beribadah pun tidak sama yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Masuk kita misalnya kepada maksud kajian malam ini, ada di lembaran yang dibagikan. Kalau nanti tidak dapat, maka kalau ada santri yang dapat, diberikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu di belakang hijab. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Kalau orang yang berilmu salat tarawih, senang dia. Kalau sekiranya imam membaca amma yatasaalun, senang dia. Wan nazi'at, senang dia. Abasa wa tawalla, senang dia. Walaupun jumlah ayatnya 40. Nah, kenapa? Karena dia tahu man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih dan witir dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Beda kalau orang tidak tahu hadis ini, maka kalau dibaca idza jaa nasrullah, senang dia, alhamdulillah. Dibaca alhaakumut takatsur, dibaca tabbat yada, senang dia, bagus, alhamdulillah. Cuma kalau imam membaca idza samaa'un fatarat, mulai tidak senang dia, ini kan agak lama, subhanallah. Kalau semakin lama, kalau semakin banyak, maka setiap huruf di dalam Al-Quran itu, satu hurufnya menjadi satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, untuknya 10 kali balasannya. Tapi siapa yang mengerti ini? Orang yang berilmu. Siapa yang mengerti ini? Orang yang berilmu. Apalagi nanti kalau sudah habis Ramadan, tinggal 10 hari penghabisan, tinggal 10 malam penghabisan. Diceritakan Rasulullah itu ahya lailah wa aiqadha ahlah. Di antara perbuatan Nabi, Nabi menghidupkan malamnya. Nabi tidak lagi tidur di 10 malam terakhir Ramadan. Yang lain menyebutkan ada tidur tapi sedikit sekali. Kenapa? Karena mencari satu malam yang di malam itu kalau diminta ampunan, maka dia meminta ampunan di malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. La ilaha illallah. Tapi siapa orang yang tahu? Kalau orang yang tidak tahu, semakin berakhir Ramadan, semakin sedikit ibadahnya. Padahal sunnahnya, semakin berakhir Ramadan, semakin bertambah ibadahnya. Karena Lailatul Qadar itu yang paling kuatnya tidaklah terjadi kecuali di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Lantas bagaimana di 10 malam terakhir orang semakin banyak meninggalkan tarawih? Bagaimana 10 malam terakhir orang semakin banyak meninggalkan membaca Al-Quran? Bagaimana di 10 malam terakhir orang lebih banyak meninggalkan doa? Dan ini kewajiban kita bersama menguatkan. Hendaknya masyarakat ini berilmu sehingga memberi cahaya kepada yang lainnya. Naam, kalau diibaratkan kok dapik kampuang ko, yo bana bantuak suluh, yo bana bantuak lampu, bantuak lilin di sisi cahaya, indak bantuak lilin di sisi orang ditarangi awak kabaka. Nah, itu maksud awak. Artinya apa? Keluar dari sini yang mengajarkan ilmu, keluar dari sini yang berdakwah, keluar terus. Kalaupun di bawah belajar misalnya, disabui orang, malam ini insya Allah ada majelis Al-Quran dan As-Sunnah, disampaikan oleh Fulan Ibnu Fulan dari Pondok Pesantren Darul Hadis As-Salafiyah yang terletak di Panta. Semoga Allah merahmati penduduknya. Kira-kira menurut awak.
Setiap kali disabui di orang lain yang terletak di pantai, semoga Allah merahmati penduduknya. Yang terletak di negari Pantai Pauh, semoga Allah merahmati penduduk Pantai Pauh. Bagaimana menurut kita? Ini bukan berbangga-bangga, ini adalah janji Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia agama ini. Maka negeri yang mereka berlapang dada menguatkan orang menuntut ilmu, semoga dapat bahagia. Adapun orang yang berilmu jangan ditanya. Allah sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antaramu, yang beriman di antaramu, dan yang berilmu beberapa derajat. Allah tinggikan. Baik, akhirnya kalau dicontohkan dengan contoh yang sedikit keras, nak mengapa? Dia tidak keras sebenarnya. Orang yang pergi berburu babi, apa-apa jangan tuan. Kok dia anjing tu Pak? Kok dia anjing tu? Ame sekilo. Awak balik ke orang kampung aju ame, balik ame sekilo lah untuk kadiagiahkan kanjeng. Sudah tu dapat anjing, makanlah. Diambil dia anjing ame sekilo. Dia tulang ada dagingnya. Dibayarkan ke anjing, diletakkan ke kaki anjing, dimakan dia anjing. Karena bagi anjing yang tahu lama tu tulang. Kalau awak yang tahu awak penyampan dia orang, ada dua ekor, ambillah salah cie, ambillah cie dan kedua-duanya, nan cie ambil sekilo, nan cie daging bisa membuat randa. Mana kau ambil? Kayaknya cie tu. Kalau boleh kedua-duanya rancak mana? Allah kok dapat wajah kedua-duanya. Kerasa ada ibu-ibu ambil pilot ke pasar dulu menukar. Baru balik ke daging membuat dendeng. Tu makanya kecil ibu-ibu di belakang kedua-duanya. Kok cie? Manakah dia ambil daging untuk randang jo dendeng atau ambil sekilo? Ambil sekilo. Badai tahu ibu-ibu. Nah ranca ambil sekilo, dia ibu-ibu tahu. Oh ambil sekilo, hampir saen. Kalau daging sekilo, dibuat randang setengah kilo, dibuat dendeng setengah kilo, habis. Mode itulah ilmu. Tapi orang-orang yang tidak mengerti kemuliaan ilmu, dia rendahkan ilmu. Seperti anjing, kalau tidak tahu dia arti emas, dia tak mau makan emas. Dan dia tidak pandai mengambil emas. Kalau diberi emas sekilo, sudah tu dipacikannya, jo muncuangnya, nyoba kadang balilah ame sekilo koma piti, ambo kapai kapasa bawah membali daging gak saton. Kan bisa saja. Ya, dipaciannya atau dibayarnya pai ke toko ame atau ke kade ame di matua. Atau long bali ame kuah, sudah dari toko ame atau kade ame ku ambo kapai kalos daging. Ambo membali daging ku ambo andoan. Tidak pandai anjing. Karena ini tidak mengerti. Jo bara tingginya haragu ame. Samu jo ilmu.
Kalau orang tidak mengerti ilmu, penuntut ilmu konyo rendahkan. Orang yang mengajarkan ilmu difitnah. Orang yang mengajarkan kebaikan dijauhi. Orang yang selalu menginginkan kebaikan dituduh dengan tuduhan dusta. Difitnah dengan fitnah keji. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di negeri kita itu yang jauh. Jauh dari fitnah-fitnah. Jauh dari tuduhan-tuduhan buruk. Dan inilah kenikmatan. Akhirnya Bapak dan Ibu, insya Allah kita sebentar lagi. Tidak apa-apa kita telat azan sedikit. Sebentar lagi kita akan masuki Ramadan. Lihat ilmu tentang Ramadan. Idza kanat awal lailatin min Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa nada munadin ya baqiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Apabila telah datang awal dari bulan Ramadan, dibelenggu para syaitan dan jin-jin yang jahat, kita tanamkan itu. Setelah itu ditutup pintu-pintu an-nar, pintu-pintu neraka. Nah, ini saja kalau tidak berilmu. Beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau santri belum ke sini, coba tanya. Santri, berapa jumlah pintu Masjid Al-Irsyad sekarang? Berapa jumlah pintunya? Hah? 3, betul 3? Salah, karena dia tidak tahu. Baru sekali ini dari Medan, Mondok, pas di pondok santri kena corona, tidak kemana-mana. Nah, sekarang ke sini 3, tidak 3, 2. Itu 1, itu 1. Itu kan pintu juga, mirip tapi tidak sama, itu jendela. Itu baru pintu. Ya, tapi tidak berdosa. Kalau tidak tahu, tidak rugi kalau tidak mengerti. Tapi pintu-pintu jannah, pintu-pintu an-nar, pintu-pintu neraka dulu ditutup. Berapa pintu neraka? 7. Kalau tidak tahu rugi kita. Berapa jumlah pintu-pintu al-jannah, pintu surga? 8. Nah, itu beruntung kita. Dari situ tahu kita kebenaran selalu akan berada di atas. Buktinya apa? Pintu neraka 7. Pintu surga 8. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, ditutup pintu-pintu neraka. Nah, kemudian dibuka pintu-pintu surga. Itu awal pertama bulan Ramadan. Kalau sekarang, misalnya tanggal 30 Sya'ban, misalnya, maka maghrib, waktu terbenam matahari terjadi ini. Para syaitan dibelenggu. Pintu-pintu an-nar ditutup. Pintu-pintu al-jannah dibuka. Dan diseru, wahai orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Yang ingin taubat, ingin beribadah, ingin istiqamah. Ingin masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Menghadaplah. Wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berhentilah. Berhentilah. Berhentilah dari meninggalkan yang wajib. Sekarang kerjakan. Berhentilah mengerjakan yang haram. Sekarang tinggalkan. Berhentilah dari lalai. Berhentilah dari melakukan perbuatan yang akan mengantarkan ke dalam an-nar. Nah, kalau dia tahu hadis ini,
bahagia dia mulai sekarang. Dan kemarin-kemarin sudah bahagia. Meminta dia sampai dia ke bulan Ramadan. Sampai dia ke bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Baik. Kita tutup lagi kajian malam ini ya. Kita tutup dengan nanti bisa dibaca. Ceritanya saja. Ada 2 orang dari negeri Qudha'ah, nama kampung kecilnya Bali. Yang lain menyebut namanya adalah Bulai. 2 orang Pak, ibu yang di belakang, sama-sama masuk Islam. Tapi nan surang rajin beribadah. Nan surang rajin beribadah tadi berjihad di jalan Allah. Meninggal. Tinggal surang. Nan surang leko hidui setahun. Meninggal pula. Setelah itu Talha ibn Ubaidillah menceritakan. Sanad hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sahih. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Ada kalam sebahagian ulama hadis. Talha ibn Ubaidillah bercerita dia mimpi. Sampai ke pintu Al-Jannah. Bertiga dengan 2 orang ini. Keluar malaikat. Disuruh masuk orang yang meninggal terakhir. Masuk. Keluar lagi. Disuruh masuk yang rajin beribadah, yang meninggal syahid. Keluar lagi. Kata malaikat kepada Talha ibn Ubaidillah, engkau pulang dulu. Engkau belum diizinkan masuk. Setelah bangun diceritakan. Kenapa bisa yang dulu masuk jannah orang yang terakhir meninggal. Padahal yang awal meninggal setahun sebelumnya rajin beribadah. Berjihad meninggal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata Rasulullah, "Alaysa qad makatha hada ba'dahu sana?" Qalu bala. Qala wa adraka Ramadan fa shama wa shalla kada wa kada min sabda fi sana. Qalu bala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Bukankah orang ini meninggal setahun setelah yang rajin beribadah yang syahid ini? Kata sahabat, iya. Bukankah dia mendapati Ramadan, dia saum, dia salat ini dan itu dari salat selama setahun? Iya. Nah kata Rasulullah, antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Apa sebabnya? Yang satu lagi dapat Ramadan. Sementara yang satu tadi belum dapat Ramadan lagi karena sudah meninggal. La ilaha illallah. Kalau begini keadaannya, sekarang mari kita insaf. Coba kita hitung yang biasa di surau setahun yang lalu supaya kita doakan Bapak rahimahullah Bapak awal. Iya, kan dulu beliau di situ terus kalau pengajian. Sudah kita kuburkan. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Amin. Mencahayai kuburannya. Siapa lagi setahun yang lalu sudah meninggal? Tidak dapat dia Ramadan tahun ini. Yang tahun lalu masih dapat. Yang 2 tahun yang lalu masih dapat. Sekarang kita sehat. Tapi tidak menjamin kita dapat Ramadan. Bisa jadi besok kita dibawa ke kubur. Kita dimasukkan ke lahat kita. Tapi kita berdoa semoga sampai ke Ramadan. Nah, kita masuk di Ramadan hendaknya dengan ilmu. Terus belajar, terus bertanya. Alhamdulillah sebagian pemuda kita
rajin mereka bertanya walaupun di rantau. Ada yang di Pasaman tinggalnya, rajin bertanya. Alhamdulillah, semoga selalu saja kampung kita ini dalam kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tentunya. Nah, jazakumullahu khairan bapak-bapak dan angku-angku, ibu-ibu dan ete-ete atas kehadirannya. Kita minta maaf atas kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Kita berdoa bisa kita sering-sering mengaji ke atas. Iya wadah itu hendaknya Pak. Iya Bu. Ya, aco-aco mengaji. Nah, tapi kok indah ibu nak ke bawah bahannya jauh. Arya Corjan. Nah, jauh ya. Nah, dialah. Kok ibu-ibu nak ke bawah dia apa-apa. Tapi kalau dapat apa-apa Allah minta jo caliak-caliak jo anak apa-apa ke bawahnya semakin banyak ini. Kalau kuliah mengadu kayaknya jorong banyak jorong. Nah, itu nyak jorong adu. Kini tak bedu nyak jorong atau pak jorong. Walaupun umurnya ketek pada santri banyak. Di atas itu lah bentuk sarden lalu. Aku nak ada tampil lalu kayaknya jorong nak mengadu. Ya jorong makai tampil lah. Alhamdulillah bentuk tadi ada jalan tigo dari Padang Panjang banyak minta masuk. Tapi tampil lah tak ada. Mau kasih nak ada lah sampi bana. Lah sampi bana. Lah bantu kalau bantu sarden bana lu istilah ya. Deko ijan kecil lo ustaz paduto lo macamnya malam-malam le nak bantu sarden bantu itu. Tentu bantu sarden dalam tanda kutip ya. Istilahkan bantu sarden itu istilah. Tidak yo bana bantu sarden kalau orang bantu sarden mau boleh. Tidak boleh walau sama laki-laki tidak boleh walau bantu sarden. Mau kasihnya lah pade bana. Nah, caliak-caliak jo anak-anak, cucu-cucu mungkin bagi bapak dan ibu yang di bawah. Dan gadang banyak tapi nan ketek kok dari Jawa, dari Riau, Naam dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka dititipkan orang tua mereka ke kampung Allah, Naam ke pantai ini. Nah, semoga dengan kebaikan masyarakat Pantapawah kepada penuntut ilmu menjadi timbangan amal yang terberat. Timbangan amal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu, tapi mungkin tidak banyak, paling banyak 3 pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak kita tutup supaya tidak terlambat sekali Bapak dan Ibu sholat isya. Walaupun keterlambatan seperti ini tidak lalai namanya, tapi kita dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir. Ada Bapak yang ingin bertanya? Pemuda? Ibu di belakang ada Bu? Nah, mungkin karena kita baru pengajian lagi. Ya, biasa. Tentang makam dan masjid itu Pak, penjelasannya. Iya. Jadi Bismillah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadis yang menjelaskan tentang bilangan salat tarawih di sisi berapa rakaat satu salam mengalahnya seketek yang belajar tu adalah kelas dulu. Maka pasti dalam hadis yang muttafaqun alaih, salatul laili masna masna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kalau di bulan Ramadan tarawih, kalau di luar bulan Ramadan tahajud 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sebahagian orang mengerjakan 4 dengan hadis Ibunda Aisyah, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin
Rasulullah salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang bagaimana bagusnya salat Nabi dan panjangnya. Maka 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini dibolehkan seperti oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Tapi dari yang dua ini yang lebih kuat salatul laili masna-masna. Karena maksud Ibunda Aisyah, Nabi salat 4-3 bukan berarti 4-1 salam. Tapi Nabi salat 4 salam. 2 salam. 2 salam. Istirahat Nabi dulu. Baru 2 salam, 2 salam. Sudah 8. Baru 3 rakaat witir. 2 salam, 1 salam. Yang lain witir ini langsung 3 rakaat 1 salam. Maka yang afdal mengamalkan salatul laili masna-masna. Salat malam itu, salat tarawih itu, salat tahajud itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang afdal. Tanpa kita mengatakan tidak sah, tanpa kita mengatakan salah. Orang yang salat 4 rakaat langsung salam. Tapi yang afdal, yang paling mencocoki kebenaran, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pertanyaan yang pertama tadi, atau beliau terakhir, kalau ada satu lagi dipersilahkan. Kalau tidak kita jawab ini selesai. Nah, jadi ditanyakan lagi sekarang. Semoga bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu, ete-ete, uni-uni, udah sebelumnya, entah yang tadi masuk ke musaji kok tangguh sana, tidak tangguh sana. Nah, tapi ketua Karang Taruna Madani bertanya, jadi sebenarnya yang pusaro di muko, di mihrab atau di halaman musaji itu ba'a, itu yang ditanyakan. Jadi kerinduan entahnya. Yang pertama waktu kan dulu sholat apa-apa do ibu-ibu. Ini ada rekamannya beko kalau ada orang fitnah sah. Ndak sahnya daya. Beko ya. Ndak sah salat kami assalamualaikum. Ndak pernah awak ucapkan itu. Cuma kalau laisa salat kami Ustaz, santri apa enggak namu salat di musajid. Lai kami salat di musajid tapi enggak di musajid awak. Karena hadisnya riwayat Imam Muslim. Kecek Nabi, la tusallu ilal kubur. Jangan kamu salat menghadap ke kubur. Awak rinci ya. Kecek orang yang dak buliah tu salat awak di muka pusaro. Itu iyo juga. Itu tidak sekedar salat menghadap kubur, dia adalah salat ke kubur namanya. Baru nanti buka di hadis, awak salat aku salat, aku ada dinding musaji. Di balik dinding musaji itu ada kubur. Cek Nabi la tusallu ilal kubur. Jangan salat menghadap ke kubur. Orang bertanya, kalau awak nak menyembah kubur, you indah. Tu Allah masalahnya adalah dalam syariat tu, tidak ada Allah kecekan wala taznu. Jangan kamu berzina. Nah, tapi kece Allah wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Dalam usul fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah, saddud dzara'i', menutup celah-celah kesalahan. Kalau awak di pantai tidak ada yang menyembah kubur, tapi tahu apa-apa. Kalau sekiranya butuh bukti, ada sebab awak memoto beko. Kalau kini awak tidak memoto di Condet, Jakarta Timur, ada bangunannya bantu musaji Pak. Pas masuk ke dalam indah musaji, pusaro.
Dia banyak beribadah orang ke pusara, meminta, sujud, ruku. Makanya kita dilarang sholat menghadap ke kubur. Walaupun kita nggak menyembah kubur. Untuk menghindari kesyirikan. Supaya nanti setelah habis generasi ini, bisa jadi generasi tidak berilmu lagi, mereka meminta ke kubur. Pergi mereka ke kubur di depan masjid. Anak dan 30.000 udah berak gila. Bini lambe puluh tahun lalu yo punya anak. Laba karaju, laba tanam limau. Sadunya nanti karaju kan ditanam tak berhasil. Tolonglah, agiah kami kenapa? Syirik besar. Kalau meninggal kekalnya di neraka tak bisa keluar dari situ. Abadan selama-lamanya. Terus mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tanyakan pula ke ustaz lain. Kata ustaz lain, boleh ustaz. Asalkan sudah ada dinding boleh. Bahkan kan di bawah pendapat yang dipakainya banyak ulama Yaman. Syekh Mukbil saja terdengar oleh kami membolehkan. Asalkan ada dinding antara orang yang sholat dengan kubur. Dikhabarkan memang ada ulama yang membolehkan. Cuma ketika sampai kepada kita yang lebih banyak dari pendapat ulama, tanpa menyalahkan ulama yang berijtihad, nah maka jelas hadis ini dipakai. La tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat menghadap ke kubur. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kubur dipindahkan. Tidak mungkin. Tidak terima. Semoga mungkin dan diterima. Kalau tidak paling kurang. Pertanyaan Ketua Karang Taruna Madani tidak ada skenario. Tidak pernah tanya ya nanti dijawab. Tidak. Sama sekali tidak ada. Dan kita tidak ingin dalam pengajian begitu. Santri tanya ini ya, nanti supaya kita jawab ini. Nah, tidak boleh seperti itu. Iya, jadi kalau tidak bisa dipindahkan kubur, maka kita buat lagi dinding. Kan uang kita ada ini untuk bangun pelapon ini. Kiranya maulah. Ya, kita pagar, kita tembok lagi. Jadi ini dinding masjid, kemudian ada ruang, kemudian ada dinding lagi tembok, baru dibaliknya kubur. Maka tidak tergolong kita la tusallu ilal kubur, karena sudah ada dinding pembatas yang lainnya. Ini jawaban pendek. Tapi mungkin orang bertanya lagi, satu lagi. Sebelum pulang atau turun ke bawah, bertanya Allah kami kubur Nabi ba'ati. Dalam musajid Nabi ba'ati. Kok sholat orang di situ? Nah, yang pertama, Nabi itu tidak dikubur di musaji. Nabi dikubur di mana? Di rumah Ibunda Aisyah. Tapi pada habis masuk sahabat, memerintah para khalifah, diperlebar ke sebelah kiri, tanpa menyetujuinya para ulama, tanpa memberitahu ulama, lah masuk saja rumah Ibunda Aisyah ke pelebaran masjid. Otomatis kubur Nabi masuk ke dalam musaji. Tuh kece Ustaz tadi kan dibongkar, tuh bongkarlah kubur Nabi, indah mulia. Karena Nabi khusus. Nabi khusus. Jasad Nabi tidak seperti kita. Makanya tahu ada dua orang yang ingin membuat lubang mengambil jasad Nabi. Amirul Mukminin, pemimpin di waktu itu mimpi. Dikumpulkan seluruh penduduk. Mana dua orang yang ingin membunuh, yang ingin mengambil jasad Nabi, dilihat. Tidak ada nampak. Ditanyakan, adakah yang selain ini? Ada wahai khalifah, dua orang. Datangkan, didatangkan. Ternyata dia betul seperti dalam mimpi. Ditanyakan apakah dia ingin mengambil jasad Nabi? Iya. Akhirnya dia dibunuh. Dia dibunuh
karena ingin mengambil jasad Nabi. Jasad Nabi mulia, tidak boleh dipindahkan. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu, kubur Nabi itu dengan masjid Nabi ada 3 lapis kaca. Ada 3 lapis tembok kalau di kitanya yang memisahkan antara kubur Nabi dengan masjid Nabi. Jadi kalau orang berkata kan kubur Nabi di dalam masjid Nabi, secara mata kasar iya, tapi secara hakikat bahwasanya ada 3 kaca tebal atau 3 dinding yang memisahkan antara masjid Nabi dengan kubur Nabi. Semoga Lanjutan yang tadi. ya. Bagaimana kalau seandainya kubur itu tidak di depan masjid, di samping atau di belakang masjid? Nah, satu lagi, bagaimana kalau tidak di depan masjid? Dia terletak di belakang atau di samping masjid. Yang pertama hukumnya lebih ringan lagi. Tapi karena ada bagi yang menguatkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang dia perdapat, ada larangan yang melarang kita sholat di antara pekuburan, maka jika dia masih terletak di halaman masjid, hendaknya diupayakan dilepaskan dia dari halaman masjid, apakah itu dengan dipindahkan atau dengan ditembok juga. Jadi masalah kubur bapak dan ibu di dalam masjid, maaf ini harusnya kajian panjang, semoga tidak menimbulkan fitnah setelah kita pulang. Pertama, kalau memang dibangun masjid di atas kubur atau dikubur orang di dalam masjid, yang paling kuat sholat di dalamnya tidak sah, mesti mengulang. Di bawah itu larangan sholat menghadap ke kubur, artinya kubur di arah kiblat. Nah, satu larangan lagi adalah adanya kubur yang diletakkan di pekarangan atau tanah masjid. Dan akhirnya kita ingatkan lagi, sebenarnya kesyirikan awal orang tidak menyembah matahari, tapi menyembah orang-orang soleh yang ada di masa Nabi Nuh. Nah, makanya kita tidak boleh hulu berlebihan ke orang soleh. Kata Rasulullah, la tutruni, jangan kamu memujiku dengan berlebihan. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah, tidak dibolehkan. Kul Masya Allah wahda, katakan ini keinginan Allah semata. Jadi sebenarnya awak jawab dulu, Pak, kok ada orang tidak di kampung awak, ada Pak di kampung lain, pamabua, pampo, pazina wa iyadu billah. Ada kira-kira orang kampung musyawarah, kok awak kubuakannya di musaji ba'ayo. Layak ada orang ada itu kira-kira Pak. Pampo, pamabua, pazina wal iyadu billah. Awak muliakanlahnya, awak kubuakannya di halaman musaji. Layak mungkin? Tidak. Tapi kok ada orang soleh, ustaz awak meninggal dan berwakaf tanah untuk musaji, mungkin ya dikubuakan di musaji? Mungkin. Ini ustaz awak kubuakannya di musaji. Musaji maksudnya di halaman musaji ya. Ini yang berwakaf tanah, kubuakannya di muka musaji. Nah, untuk menutup ikolah makanya musaji, diusahakan tidak ada pusaro di sekitarnya, tidak ada pusaro di sekitarnya, di dalam indah, di muka indah, di samping indah. Tapi kok ada dahulu dek niat orang kampung elo, yang bagian tanah kah, yang ustaz kah, dikubuakan di halaman musaji. Kalau so, tentu indah kulo salahkan, mungkin alun sampai ilmu. Tapi kok nyampang bisa lah. Awak tembok ciek lah yang di aku awak agiah tembok, sehingga
Inyo tanah yang diwakafkan orang tak kurang adalah tak pakai untuk musaji, tapi sekedar tembok saja tetap tanah yang diwakafkan untuk musaji gadang kehaluannya untuk orang yang mewakafkan. Ya, Allah dulu ya. Kalau tidak salah paham apa jo yang awak sampaikan, awak khawatir beko pulang awak salah paham, ustaz tu keceknya karajua selama ko salah, indah dalam arti tidak sah, tidak ada katakan begitu. Cuma itulah bapak ibu dulu sebelum tahu kan awak sholat juga di situ. Kalau bapak ibu ingin tahu banyak ibu hati pak, banyak ibu hati. Ibu hati tidak mengeluh. Contoh jadwal khutbah yang tidak diisi sudah pun tidak dapat di musaji istiqamah duduk rendah. Itu contohnya. Nyo ko musaji apa kalau apa ibu saya ke duduk rendah ke musaji istiqamah itu pas yo banyak di dinding musaji sebelah suatu aku saru saja. Iyo yang mengatakan tidak bahan. Tapi bagi awak atau bagi santri yang ilmunya yo banalah dipelajari bana dijago diri. Ijang sholat di musaji dan di dalamnya ada kubur, di mukanya ada kubur, di samping kanan kiri atau belakangnya ada kubur. Hanya semata-mata ingin mengamalkan ilmu yang telah diperdapat karena orang yang tahu lebih baik pertanyaan baginya dari orang yang belum tahu. Kalau orang belum tahu, dia belum tahu. Tapi kalau yang Allah tahu lah dia dalami, tetap dia langgar, maka banyak takutnya. Nah itu sarananya Bapak Ibu ya sama aja sholat isya. Dia teragak dana sholat di situ. Kalau anda salah, apa-apa jo ibu-ibu mengecekkan dia teragak sholat di situ. Karena dulu sebelum kami ke Mesir terakhir atau dulu bana pernah awak ke kampung, sudah usialah imam awak. Itu kecil apa-apa bilo le kawan dan dulu jadi imam dia. Kalau ibu jawab tanyakan teraga entahnya teragaknya. Salah teragaknya. Tidak sholat saja kalau bulia. Setiap Jumat kalau bulia ladinya dorong di pengurus masjid. Ustaz suruhlah santri KT 50 orang gotong royong memberasiakan WC setiap Jumat. KT kami setiap Jumat jam 8 sampai jam 10 selesai itu. Kok bulialah KT kami. Ya Jumat besok kok bulia dia tahu deh. Gotong royong memberasiakan WC misalnya santri sana yang model itu. Aduh yang bisa membuat. Kebetulan tuh sesuai ukuran kami. Alhamdulillah Jumat bersih kalau istilahnya gitu ya. Gotong royong ya insya Allah jadi. Sudah pun yang terakhirnya jorong ketua Karang Taruna ibu-ibu apa-apa aku dapat betul sebelum puasa diadukan tidak ria tentunya cuma kan ala pelajari hadisnya dipermasalahkan juga cuma memang tidak ada buku yang terbaik kecuali do kurma. Nah, insya Allah sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hari 5 hari, 6 hari atau 7 hari sebelum puasa seluruh rumah kau dia kurma mungkin bisa jenyak jorong dan Karang Taruna kerja samoya ifwa minyak jorong Karang Taruna awak sakurata seluruh rumah untuk pembagian kurma adalah masalah bersih setiap hari Jumat ya. Nah, kemudian kebaikan apapun kok dapat bulan Ramadan acuk juga bisa buka bersama kan Ramadan kata nggak bisa buka bersama kurang sedang corona sebenarnya kini corona aja baru kok cuma alhamdulillah mungkin dengan yakin kepada Allah dan tawakal banyak berdoa maka tidak sesari tahun yang lalu alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi ya Pak Ibu terima kasih banyak atas perhatian, minta maaf atas kekurangan, kesalahan dan kekhilapan. Semoga kita selalu berada dalam kebaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, silakan.